Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini, saya Romi Wilham Sutanto dari KPI semester 6 akan mengerjakan tugas dari Bapak Dr. Andis Muhajir, MM, yakni selaku dosen dari mata kuliah Pengembangan Manajemen Sumber Daya Dakwah. Adapun pembahasan pada malam hari ini, kita akan membahas seputar complex problem solving. Apa itu complex problem solving? Complex problem solving adalah suatu metode untuk memperjelas suatu masalah yang sangat kompleks dalam kehidupan nyata. Adapun langkah-langkah dari problem solving itu sendiri, yakni yang pertama, mendefinisikan masalah. Lalu yang kedua, mengumpulkan data. Yang ketiga, mengidentifikasikan penyebab masalah yang paling mungkin. Keempat, mengidentifikasikan yang menjadi akar permasalahan tersebut. Lalu yang kelima, mengajukan dan mengimplementasikan solusinya. Adapun yang akan kita bahas tentang kompleks problem solving pada malam hari ini adalah tentang dakwah. Perlu kita ketahui bahwasanya resiko dakwah tentu ada. Resiko dakwah adalah sunatullah atau wajar terjadi. Karena yang kita hadapi atau yang kita dakwahkan ajaran Islam. Sementara objek dakwah yang berada di lingkungan rumah kita, di sekolah, kampus, atau tempat kerja, terdapat orang-orang yang tidak sejalan oleh dakwah kita. Atau orang-orang yang tidak menyukai akan hal tersebut. Otomatis dakwah itu jalannya tidak semulus seperti jalan tol. Kemudian karena itu kita wajib memahami dan mendakwahkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Karena Islam itu bisa dibilang adalah nazamul hayyah, alias aturan hidup yang tidak hanya mengatur ibadah atau akhlak semata, akan tetapi Islam yang memiliki peran sebagai qaidah fikriyah, yaitu landasan berfikir, dan qiyadah fikriyah, yaitu kepemimpinan berfikir. Sebagai qaidah fikriyah, Islam akan menjadi filter alias saringan sekaligus tentang menghadapi serangan pemikiran dan budaya barat sekuler. Kemudian, problem selanjutnya, yakni persoalan yang kita hadapi sekarang adalah tantangan dakwah yang semakin hebat, baik yang bersifat itu dari internal maupun eksternal. Kita ketahui bahwasanya adapun tantangan yang berasal dari internal itu sendiri, yakni umat Islam itu sendiri, yang pada hakikatnya mereka itu masih minim tentang ilmu agamanya, sehingga mereka tidak mencintai agama Islam dan tidak peduli lagi dengan dakwah, tidak peduli dengan ajaran nilai-nilai Islam, maka jauh dari nilai-nilai Islam yang telah dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adapun tantangan dari eksternal adalah seperti pemahaman-pemahaman yang menyimpang, pemahaman-pemahaman yang dapat mengganggu akidah, yaitu bisa jadi pemahaman sekulerisme atau liberalisme dan sebagainya. Maka dari itu, hal ini merupakan tantangan dakwah yang harus kita tuntaskan bersama. Karena bisa kita ketahui bahwasanya jika dakwah itu kalah oleh tantangan tersebut, maka permasalahan-permasalahan tersebut akan semakin luas, akan semakin membesar di kalangan umat Islam itu sendiri. Maka kemudian di era disrupsi sekarang ini, di era kemajuan teknologi, dakwah itu harus semakin maju seiring perkembangan teknologi yang semakin pesat. Maka adapun langkah-langkah atau pemecahan masalah akan hal ini, yakni yang pertama, perlu adanya pengkaderan yang serius untuk memproduksi juru-juru dakwah. Dengan apa? Dengan pembagian kerja yang rapi tentunya. Ilmu tablik yang belaka tidak cukup untuk mendukung proses dakwah.
melainkan diperlukan pula berbagai penguasaan dalam ilmu-ilmu teknologi informasi yang paling mutakhir. Lalu yang kedua, setiap organisasi Islam yang berminat dalam tugas-tugas dakwah perlu membangun laboratorium dakwah, atau bisa kita sebut labda, laboratorium dakwah. Karena labda ini akan dapat diketahui masalah-masalah yang real yang terjadi di lapangan, agar jelas apa yang akan dilakukan, agar jelas kita tepat sasaran dalam berdakwah, kita tahu permasalahan secara tepat sasaran di lapangan. Jadi kita dalam menyampaikan materi tidak meleset, dan mad'unya kita tepat sasaran. Lalu yang ketiga, proses dakwah tidak boleh lagi terbatas pada dakwah bilisan, akan tetapi harus diperluas dengan dakwah bilhal dan bil kitabah lewat tulisan, lalu bil hikmah dalam artian bisa dari politik dan sebagainya, lalu bil iqtisadiyah dari ruang lingkup ekonominya dan sebagainya. Yang jelas, action speak louder than word. Lalu yang keempat, media massa cetak dan terutama media elektronik harus dipikirkan sekarang juga. Media elektronik yang dapat menjadi wahana atau sarana dakwah perlu dimiliki oleh umat Islam. Bila udara di Indonesia di masa depan dipenuhi oleh pesan-pesan agama lain dan sepi dari pesan-pesan agama Islam itu sendiri, maka sudah tentu keadaan seperti ini tidak menguntungkan bagi peningkatan dakwah Islam di tanah air. Maka media cetak itu sendiri harus dikembangkan, terutama untuk sarana dakwah. Maka seiring perkembangan teknologi, dakwah itu harus bisa menyesuaikan dengan hal tersebut. Kemudian yang kelima, merebut remaja Indonesia adalah tugas dakwah. Tugas dakwah Islam jangka panjang. Anak-anak dan para remaja kita adalah aset yang terpenting, yang tak ternilai. Mereka wajib kita selamatkan dari pengikisan akidah yang terjadi akibat invasi nilai-nilai non-islami. Nilai-nilai non-islami yang sudah merambah kepada wilayah umat Islam itu sendiri. Maka akidah itu sangat penting untuk benteng calon-calon penerus generasi umat Islam. Kemudian, bila anak-anak dan remaja kita memiliki benteng tangguh al-husun al-hamidiyah dalam era globalisasi dan informasi sekarang ini, insya Allah masa depan dakwah kita akan tetap ceria dan akan tetap jalan sampai yaumil akhir kelak. Maka dari itu, menyimak uraian-uraian yang telah disampaikan tadi, dapat diprediksi bahwasanya misi dan tantangan dakwah tidaklah pernah akan semakin ringan. Dari waktu ke waktu, maka tantangan dakwah itu akan semakin berat. Maka kita harus menyesuaikannya, kita harus terus menuntut ilmu, kita harus terus mengembangkan dari proses dakwah itu sendiri, disesuaikan dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Maka seiring perkembangan zaman, dakwah itu akan bisa selalu mengikuti. Maka itulah yang harus dilakukan. Ditambah lagi dengan kita harus sering meneliti keadaan-keadaan di lapangan, apa saja permasalahannya, apa saja yang harus kita lakukan untuk umat dan sebagainya. Maka oleh karena itu, semuanya harus dimanage kembali dengan manajemen dakwah itu sendiri yang profesional dan handal oleh tenaga-tenaga yang berdedikasi tinggi, mau berkorban, ikhlas dan beramal. Tentunya itu yang harus kita miliki dari jiwa-jiwa seorang pendakwah. Maka kesimpulannya, dakwah itu tidak hanya kita sampaikan di atas mimbar, akan tetapi kita harus mencakup segala ranah, baik itu ranah sosial, ranah budaya, ranah ekonomi, ranah politik, ranah teknologi, dan sebagainya. Sekian dari saya. Apabila banyak kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.